Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa ya video ini di like, komen, dan subscribe biar Ibu tambah semangat buat video pembelajaran lainnya. Oke, langsung saja. Apa sih sebetulnya pengertian turunan itu? Turunan merupakan salah satu materi lanjutan dari limit fungsi. Nah, limit fungsi materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Dibuka-buka kembali materinya. Selanjutnya, turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input. Jadi, berhubungan dengan limit, berhubungan dengan aljabar, turunan juga pasti berhubungan dengan variabel dan aljabar. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial. Jadi nama lain dari turunan itu diferensial. Dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Nah, menggunakan konsep limit yang sudah dipelajari, turunan dapat didefinisikan sebagai f aksen x, limit h mendekati 0, f x ditambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Jadi asal mula menentukan nilai turunan itu dari limit. Selanjutnya, turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi terhadap variabel x. Itu tentang pengertian turunan. Selanjutnya, penerapan turunan. Nah, penerapan turunan ini yang pertama, turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung atau kurva. Jadi berhubungan dengan kurva ya. Turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Nanti di aplikasi turunan kita akan belajar mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Selanjutnya, turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Selanjutnya, turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan persamaan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Ini ada kaitannya dengan mata pelajaran fisika. Selanjutnya, turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum minimum. Nanti keseluruhan dari penerapan turunan kita akan dipelajari di akhir mengenai aplikasi turunan. Selanjutnya kita masuk ke turunan fungsi. Sebetulnya bagaimana sih konsep dari turunan fungsi? Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa turunan didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx ditambah h dikurang fx dibagi h. Artinya, untuk setiap nilai fx, jika yang ditentukan hasil turunannya, maka harus melalui aturan limit tersebut. Sebagai contoh, kalian diminta untuk menentukan hasil turunan dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3. Jika merujuk pada definisi turunan, maka nilai dari 3x kuadrat ini harus kita input ke dalam limit, ke dalam aturan limit untuk menentukan hasil turunannya. Jadi simbol dari turunan itu sendiri f aksen x ya, diingat-ingat. Ini fungsi yang akan dicari turunannya. Selanjutnya, berdasarkan aturan limit diperoleh. Nah, ini dia. Panjang ya hasilnya ya. Jadi dari 3x kuadrat ini, karena ini definisinya, kita ganti nilai x-nya ini dengan x tambah h, karena dia dipangkatkan 3, lalu di sebelahnya diganti dengan x. Nah, karena pangkat 3 itu kalau diuraikan seperti ini dan hasilnya ini, kemudian kita masukkan yang 3x plus h pangkat 3 dimasukkan ke sini, hasil pangkat 3-nya 3x pangkat 3 tetap di sebelah kanannya, per h-nya juga tetap. Ini h mendekati 0 ya, ini salah ketik nih, ini harusnya h mendekati 0. Ini juga h mendekati 0, 3-nya dikalikan, disubstitusi ke masing-masing. Didapatlah 3x pangkat 3 tambah 9x kuadrat h tambah 9x h kuadrat tambah 3h pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3. 3x pangkat 3 ini didapat dari yang paling belakang. Selanjutnya, ini hasilnya setelah disederhanakan, karena ini 3x pangkat 3, ini juga 3x pangkat 3 habis. Jadi sisanya yang tengah. Nah, setelah sisa yang tengah, ternyata ini kan dibagi H ya.
Ini H-nya pangkat 1 dicoret nih. Habis jadinya. Ini H-nya pangkat 2. Bawahnya H-nya pangkat 1. Ini H-nya sisanya 1. Yang ini H-nya pangkat 3, ini H-nya pangkat 1. Gitu kan? Karena ini H-nya pangkat 3 bisa habis dibagi dengan ini. Jadi sisanya H pangkat 2. Karena di sini H-nya mendekati 0, tadi masih ada H-nya di sini, ini diganti sama 0. Jadinya 0, ini juga yang masih ada H-nya diganti sama 0, jadinya 0. Dan hasil akhirnya ternyata didapat 9x kuadrat. 9x kuadrat dari sini. Karena tadi kan ini dicoret ya, yang lainnya H-nya 0, jadi habis nih di sini. Nah, sehingga bisa disimpulkan turunan dari fx sama dengan 3x pangkat 3 itu hasilnya 9x kuadrat. Itu dia jika menggunakan aturan dari limit. Nah, sebetulnya kalau misalnya ada soal seperti itu jawabannya harus panjang, Bu. Tenang, karena ada rumus turunan. Jadi perhatikan nilai yang tadi. Ternyata kalau misalnya 3x pangkat 3 itu menghasilkan 9x kuadrat. Nah, ternyata 9x kuadrat itu didapat dari ini pangkatnya 3 dikalikan 3, ini 3 kali 3, lalu pangkatnya ini, jadi pangkatnya dikalikan ke depan, ke koefisien, selanjutnya pangkatnya tuh dikurangi 1, sama nggak hasilnya? 3 kali 3, 9, 3 kurang 1, 2, jadi hasilnya 9x kuadrat, sama ya, begitu ya. Dapat disimpulkan kalau gitu, jika terdapat suatu fungsi fx dengan a x pangkat n, a-nya ini koefisien, n-nya ini pangkat, maka turunan dari fungsi tersebut yaitu f aksen x sama dengan a kali n, x-nya itu di pangkatnya dikurangi 1, n kurang 1, seperti itu. Nah, contoh lainnya, misal lainnya yang minus-minus, biasanya kamu bingung. Min 5 y pangkat min 3. Tadi kan pangkatnya dikalikan ke depan ya. Ini min 5 dikalikan min 3, lalu pangkatnya dikurangi 1. Karena min 5 dikalikan min 3 hasilnya positif 15, dan pangkatnya dikurangi 1, min 3 kurang 1, ini kadang suka banyak yang salah hasilnya nih. Min 3 kurang 1 itu hasilnya min 4, sehingga didapat turunan dari gx min 5y pangkat min 3 itu hasilnya 15y pangkat min 4. Jadi seperti itu. Kalau ada soal tentang turunan pertama ya, karena ini pertama kali turunkan, itu kamu nggak perlu pakai aturan limit, tidak perlu menggunakan definisinya, namun karena sudah ada rumusnya, jadi kamu tinggal kalikan koefisiennya dengan pangkat, lalu pangkatnya dikurangi 1, seperti itu. Tugas hari ini yang pertama adalah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 5 adalah, jadi ini masing-masing, ini kamu turunkan hasilnya apa, ini juga diturunkan hasilnya apa. Selanjutnya, turunan pertama dari fungsi f yang ditentukan oleh fx 3/2x pangkat 4, ini nanti tinggal dikalikan ke depan, pangkatnya dikurang 1, dikurang 4x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2. Jadi kalau yang penjumlahan pengurangan dia masing-masing dicari gitu. Kecuali nanti perkalian tuh aturannya berbeda lagi, tapi kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, tugasnya ada 3. Soal yang terakhir, atau tugas yang terakhir, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 4x pangkat min 2. Ini hati-hati nih, pangkat min 2. Jadi kamu cari 6x pangkat 3 tuh hasilnya berapa turunannya. Turunan itu simbolnya f aksen x. Ya, ini juga kamu cari 4x pangkat min 2 hasilnya berapa. Itu dia tugas dan pembahasan mengenai turunan fungsi aljabar, karena ini masih dasar sekali. Dikerjakan tugas-tugasnya, Ibu tunggu tugasnya sesegera mungkin ya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyimak video mengenai turunan fungsi aljabar. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.